Ya, uh, kalau tadi sudah terlihat dari presentasi yang disampaikan oleh Mbak Else, sebenarnya kita tidak bisa menutup mata juga dan tidak bisa memungkiri bahwa keterlibatan atau peran-peran perempuan dalam perhutanan sosial ataupun pengelolaan sumber daya alam di tingkat tapak itu sudah banyak contoh-contohnya dan sudah banyak juga dilakukan di mana-mana. Dan sama-sama kita ketahui sekarang ada banyak program-program sudah mulai mengintegrasikan, mengarus utamakan gender, memperkuat peran perempuan di dalam kegiatan-kegiatannya. Saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk memulai dengan melihat pada gambar. Di sini ada gambar di mana ada dua perempuan itu sedang mengangkat hasil bumi dari kebun menuju ke pemukiman. Jadi itu dari atas gunung turun ke bawah menuju ke pemukiman. Mereka mengangkat getah-getah damar dengan kalau orang di daerah Sumatera itu bilangnya kinjar ya, keranjang di punggung itu, yang bebannya mungkin sekitar 25 sampai 30 kilo, jadi bisa kita bayangkan. Kemudian ada gambar ibu-ibu melakukan pekerjaan menyortir getah damar. Jadi di sini bergelut dengan debu ya dan lain-lain. Kita lihat juga tanpa masker, tetapi beliau-beliau tetap bekerja, tentu dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian next, gambar berikutnya. Nah, ada juga kelompok ibu-ibu yang sering, ya saya di sini bilang tim pendukung ya. Maaf, ada gambar saya sedikit agak mejeng, karena tadi ada pilih-pilih gambar tidak dapat. Sama-sama kita tahu bahwa pada beberapa kegiatan-kegiatan biasanya ibu-ibu tuh banyak di belakang ya, urus konsumsi, siap-siapkan makanan untuk para bapak-bapak atau laki-laki yang rapat di depan. Tidak apa-apa, ini merupakan aktivitas juga, keterlibatan juga. Kemudian berikutnya ada yang terlibat aktif dalam rapat-rapat. Mereka juga mengambil keputusan atau memberikan input. Kemudian foto berikutnya ada yang memposisikan diri atau berperan sebagai pendamping atau fasilitator handal yang mendampingi kegiatan-kegiatan di lapangan. Nah, dari gambar-gambar tersebut itu keterlibatan perempuan. Semua aktif pada porsinya. Ya, jadi kalau kita bilang bagaimana melibatkan perempuan, semua sudah terlibat dan aktif pada porsinya dan pada posisinya. Next, saya ingin memperlihatkan diagram berikutnya. Nah, pelibatan dan pemberdayaan perempuan itu tidak bisa kita pungkiri, ada banyak batasan-batasan, ada beberapa batasan-batasan juga yang mempengaruhi sampai sejauh mana mereka terlibat dan berperan aktif. Seperti tadi gambar-gambar yang sudah disajikan sebelumnya, ada 5 gambar dengan peran yang berbeda-beda, dengan porsi yang berbeda-beda, dengan posisi yang berbeda-beda. Beberapa di antara batasan-batasan tersebut adalah saya memetakan di sini adalah pertama akses. Jadi akses ini bisa saja akses informasi, akses mereka untuk belajar. Informasi artinya mendapatkan info-info terkait kegiatan-kegiatan di mana merupakan peningkatan kapasitas mereka, pembelajaran buat mereka, akses untuk belajar, untuk bersekolah. Ini batasan pertama. Kemudian yang kedua, tradisi sosial budaya. Tadi pada presentasi Ibu Nani ada dinamika sosial. Jadi memang betul pada beberapa tempat kegiatan-kegiatan perempuan itu juga terpengaruh atau diatur dalam sebuah tradisi atau sosial budaya masyarakat setempat. Tetapi bukan berarti kita katakan ini salah, karena kita memang harus menghormati budaya-budaya lokal, harus menghormati tradisi-tradisi lokal atau tatanan-tatanan lokal yang memang sudah berlangsung sejak dahulu kala. Sehingga
akan salah juga atau tidak benar juga ketika kita mendampingi atau mengajak perempuan terlibat aktif, tetapi terus kemudian kita mendobrak tatanan atau tradisi atau budaya yang memang sudah turun-temurun ada di sana. Kita memang mesti hormati. Oleh sebab itulah kenapa penting dalam sebuah program ketika kita mau melakukan kegiatan di lapangan selalu ada analisa atau survei sosial dan lain-lain untuk mengetahui seperti apa karakter dan tradisi masyarakat setempat. Kemudian batasan berikutnya adalah pendampingan. Nah, pendampingan ini sangat mempengaruhi terhadap peran-peran atau keterlibatan atau melibatkan kaum-kaum perempuan dalam kegiatan-kegiatan. Seperti tadi Mbak Tami bilang, kuncinya adalah pada pendampingan atau pendampingan adalah kunci. Jadi ini juga mempengaruhi. Kemudian batasan berikutnya adalah pilihan atau keputusan. Jadi kita memang mesti menghormati. Ada beberapa dari perempuan-perempuan itu yang memang memilih untuk memilih atau memutuskan untuk beraktivitas sejauh apa mereka bisa beraktivitas. Pilihan-pilihan itu ada dengan mereka, keputusan-keputusan itu ada dengan mereka. Sepanjang mereka memilih dan memutuskan itu sebelumnya memang sudah terintroduksi tentang kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian ketika mereka membuat sebuah pilihan atau keputusan, kita masih menghormati. Dan ada banyak lagi sebenarnya batasan-batasan yang mempengaruhi pelibatan dan pemberdayaan perempuan. Jadi saya tulis di sini, Anda bisa tulis apapun dengan temuan-temuan di lapangan. Kenapa? Pada bullet yang saya bilang Anda bisa tulis apapun di sini, karena pada setiap lokasi itu dinamikanya berbeda. Kita bisa menemukan batasan-batasan yang lain pada setiap lokasi yang tidak mungkin sama di tempat-tempat lain. Jadi ini apa yang mempengaruhi bagaimana kita ingin melibatkan atau memberdayakan kaum perempuan. Next berikutnya punten. Nah, tadi Bu Nani sudah sampaikan bahwa pelibatan perempuan atau ketika kita berbicara tentang keadilan, melibatkan kaum perempuan atau menyetarakan bahwa perempuan dan laki-laki punya hak yang sama atas sumber daya alam dan atas perhutanan sosial di dalam Permen LHK nomor 9 tahun 2021 itu dengan eksplisit disampaikan pada pasal 1 ayat 26 di mana kriteria masyarakat setempat itu adalah bla 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 baik perempuan maupun laki-laki. Jadi artinya perhutanan sosial itu tidak membatasi harus laki-laki saja, harus anak muda laki-laki saja, jadi tidak membatasi perempuan juga boleh. Nah, pengakuan pelibatan dan pemberdayaan perempuan ini saya ingin mengkelaskannya menjadi apakah pada tahap legalitas saja, kuantitas saja, atau kualitas saja. Nah, pada tahap legalitas saja ini hanya sekedar kemudian karena ada hal tertentu sehingga pencantuman nama-nama untuk menjadi pemegang izin atau mendapat persetujuan perhutanan sosial sehingga nama perempuan dicantumkan, atau kemudian karena kepala rumah tangga Bapak sudah tidak ada sehingga diwakilkan oleh Ibu. Jadi legalitas itu hanya sekedar perwakilan saja. Kemudian pada level berikutnya, apakah masuk pada komponen kuantitas dalam arti di sini dalam kegiatan-kegiatan di tingkat tapak itu, apakah perempuan itu hanya sekedar memenuhi kuota saja? Jadi 3 menit lagi boleh ya? Ya oke Mbak Tami. Jadi memenuhi kuota dalam arti begini. Dalam rapat harus ada keterwakilan perempuannya, ataupun ketika perempuan hadir itu akses dia untuk ikut berdiskusi atau akses dia untuk memberikan statement, diberikan kesempatan untuk berbicara, termasuk sampai dengan posisi duduknya pun itu diabaikan. Jadi yang dibutuhkan hanyalah bagaimana memenuhi kuota ada di dalam absen, kemudian menjadi laporan bahwa kaum perempuan juga hadir dalam kegiatan ini, atau kita mau pada kualitas. Kualitas di sini dalam arti perempuan benar-benar terlibat dalam baik perencanaan, pelaksanaan maupun monet terhadap 3 pilar perhutanan sosial itu, yakni kegiatan aspek kelembagaan, aspek tata kelola kawasan, dan aspek bisnis atau usaha. Nah, jadi kita ingin yang mana? Melihat tergantung pada situasi di lapangan. Nah, kemudian seperti apa
kegiatan-kegiatan ini bisa terlaksana atau mengajak atau memperkuat atau men-encourage kaum perempuan untuk terlibat dalam kegiatan perhutanan sosial, kolaborasi di tingkat tapak ini sangat penting. Di sini kenapa dan yang penting lagi adalah bahwa para pihak yang bekerja berkolaborasi ini berada pada satu kesepakatan, satu pemahaman bahwa kita akan memasukkan aspek penguatan kaum perempuan, keadilan, kesetaraan di dalam kegiatan perhutanan sosial kita. Di sini saya mencantumkan para pihak yang penting untuk bersama-sama bersepakat untuk memperkuat perempuan dalam perhutanan sosial di tingkat tapak itu adalah dari pihak pemerintah, ada NGO yang biasanya berfungsi untuk mendampingi masyarakat. Di sini juga termasuk tokoh masyarakat, tokoh desa, kelompok masyarakat, ada off-taker, pemodal dan pebisnis. Kemudian jangan lupa ada media. Kenapa? Karena peran media menurut saya sangat penting untuk mempublikasikan, untuk men-share, men-spread, menyebarkan bahwa kegiatan-kegiatan perempuan di tingkat tapak berjalan dengan baik atau juga butuh dukungan sehingga tempat-tempat lain bisa terinformasikan kegiatan-kegiatan kaum perempuan di tingkat tapak untuk perhutanan sosial. Berikutnya. Ya, nah langkah pendekatannya di tapak saya mengkelaskan ke dalam 3 bahwa penting pada satu sisi pendampingnya bahwa kita penting membekali para pendamping ini tentang perspektif penguatan dan peran perempuan dalam pengelolaan perhutanan sosial. Jadi jangan mengabaikan kaum perempuan di dalam penguatan perhutanan sosial. Kemudian menjadi pendamping berusaha menjadi pendengar yang baik. Kenapa saya ingin mencantumkan menjadi pendengar yang baik? Artinya kalau kita ingin mendengarkan dengan baik, mencermati apa yang disampaikan oleh kaum perempuan, maka kita akan mendapatkan clue-clue mereka inginnya apa. Karena ada banyak perempuan-perempuan itu yang belum berani berbicara. Jadi ini adalah sebuah keterampilan untuk memancing perempuan itu berbicara dan mendengar dengan baik, dengan tekun apa yang mereka sampaikan. Kemudian memperkuat dan meng-create pendamping lokal. Jadi ini seperti meregenerasi atau mempersiapkan pendamping-pendamping lokal yang perempuan untuk aspek keberlanjutan yang akan datang. Karena biasanya kalau perempuan berbicara sesama perempuan itu lebih lancar dan moga-moga informasi yang tersampaikan lebih lancar juga. Kemudian di sisi lain masyarakat dan kelompok masyarakatnya adalah melibatkan masyarakat sebagai peserta aktif dan partisipatif sebagaimana sebelumnya saya sampaikan, memastikan tersampainya pemahaman sosial dan environmental safeguard atau tindakan pengamanan dalam bidang sosial dan lingkungan. Kenapa saya ingin mencantumkan ini? Kalau berkaca kembali ke slide pertama tadi, gambar-gambar betapa perempuan-perempuan itu aktif dan memang berpartisipasi dalam pengelolaan perhutanan sosial dan sumber daya alam di desa mereka, di tingkat tapak. Tapi mereka sebaiknya juga dibekali tentang sosial dan environmental safeguard untuk keselamatan mereka sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kerja kolaborasi. Ini sangat penting dan kerja kolaborasinya seperti tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya, pemerintah, NGO, kelompok masyarakat, off-taker, dan media. Terima kasih Mbak Tami, begitu dari saya.